2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Muhammad Rivaldi Diardika Ahyang dengan NIM 1909 066 007, Muhammad Rizky 1909 066 027, Jessica Putri Ayu 1909 066 018, dan Stefani Sari Wardani 1909 066 034. Kami akan mencoba menyelesaikan problem 13.19 dengan soal produksi 1,3 butadiena dapat dilakukan dengan dehidrogenasi butana CH4H10 menjadi CH2, CH, CH2, CH2 ditambah 2H2. Reaksi samping ditekan dengan pengenalan uap jika kesetimbangan dicapai pada 925 Kelvin dan 1 bar, dan jika produk reaktor mengandung 12% mol 1,3 butadiena, tentukan A. Fraksi mol dari spesies lain dalam gas produk, B. Fraksi mol uap yang dibutuhkan dalam umpan. Yang pertama, menentukan fraksi masing-masing dari reaksi dengan menggunakan rumus Gibbs masing-masing komponen. Y1 sama dengan N1 dibagi N sama dengan N10 ditambah C1 epsilon dibagi N0 ditambah C epsilon. N sama dengan sigma 1 N1, N0 sama dengan sigma 1 N10, I C sama dengan sigma 1 C1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di reaksinya ini. Nah, jadi di sini kan ada reaksinya C4H10, itu gas lalu menjadi produknya CH2, CH, CH2 gas, lalu ditambah 2H2. Nah, di sini kita menggunakan steam itu sebagai pengumpan. Nah, lalu di sini ada tabel MRS, yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, jadi untuk di persamaan pertama itu di reaksi yang pertama, di unsur pertama itu C4H10, lalu persamaan kedua di CH2, CH2, lalu di persamaan ketiga itu 2H2. Nah, di mula-mula di sini karena persamaan satu itu reaktan, yaitu C4H10, itu tuh kita menggunakan di soal itu ada 1 mol itu basisnya, lalu yang lainnya tidak ada. Nah, untuk di reaksinya itu di sini ada minus epsilon, lalu di persamaan 2 ada epsilon, lalu di persamaan 3 ada 2 epsilon. Nah, di sini di persamaan 1 kenapa dia minus epsilon? Karena kan yang di pertama, di unsur utama di reaktan itu tuh karena reaktan jadi minus. Nah, jadi di sini karena koefisien juga 1, jadi di sini minus epsilon. Nah, lalu di persamaan 2 dan 3 itu di persamaan 2 itu di epsilon karena koefisiennya 1, lalu di persamaan 3 ada 2 epsilon karena ada koefisiennya 2 di 2H2. Lalu di sini di sisa itu tuh tinggal kita turunkan dari mula-mula dan reaksi. Nah, itu tuh turunkan dan didapat 1 minus epsilon, lalu di persamaan 2 ada epsilon, lalu di persamaan 3 ada 2 epsilon. Lalu untuk mencari N ini dikarenakan persamaan 1 dan persamaan 2 itu ada minus epsilon dan epsilon, jadi kan itu dianggap aja epsilonnya itu hilang. Nah, jadi sisa 1 ditambah 2 epsilon ditambah X. Lalu di sini ada V. Nah, V ini produk dikurang reaktan. Nah, itu tuh dikarenakan kan reaktannya itu minus. Nah, jadi kan koefisien juga 1, lalu jadi minus 1. Lalu ada di produknya ada
plus 1 dan koefisien yang terakhir ada 2. Nah, jadi tinggal ditambahkan hasilnya jadi sisa 2. Nah, lalu di sini ada Y1, itu tuh sisa dibagi N. Nah, jadi di sini Y1-nya 1 minus epsilon dibagi 1 ditambah 2 epsilon dikurang X, ditambah X. Lalu di Y2 ada epsilon, karena di sama 2-nya epsilon aja, jadi epsilon dibagi 1 ditambah 2 epsilon ditambah X. Nah, di sini ada 0,12 karena di soal dia 12 mol persen butadien. Nah, jadi ini kan jadi 0,12. Lalu di Y3 ada di sini ada 2 Y2 dikarenakan kan Y3 ini sama aja kayak Y2. Jadi dikarenakan di persamaan 3 itu ada 2 koefisiennya 2, jadi tinggal dikalikan 2 aja Y2-nya. Jadi 0,12 dikali 2 jadi hasilnya 0,24. Mungkin bisa next. Nah, lalu di sini mencari nilai delta G dan delta H, referensi 298,15K. Nah, di sini ada C2H2, persamaan C2H2, itu ya, sampai itu mungkin bisa dilihat sendiri. Lalu kita lanjut ke tabel appendix-nya mungkin. Nah, lalu di sini ada tabel appendix C. Nah, kita menggunakan tabel C4. Nah, di sini nah, jadi di sini kita menggunakan tabel appendix C4. Jadi di sini kan N butan itu tuh kita lihat aja delta H sama delta G-nya. Lalu di sini delta H dari N butan itu ada minus 125.790. Lalu delta G-nya ada minus 16.570. Lalu di sini ada 1,3 butadinnya itu delta H-nya ada 109.240, lalu delta G-nya 149.795.000. Lalu untuk hidrogennya mungkin bisa next. Lalu di hidrogennya di sini delta H-nya ada minus 4,2, lalu delta G-nya 17,6. Mungkin bisa lanjut ke tabel yang sebelumnya lagi. Nah, jadi setelah tadi didapat dari tabel appendix C, tabel C4 tadi, nah itu dimasukkan tuh sesuai dengan delta H dan delta G-nya. Lalu didapat delta finalnya itu tuh produk dikurang reaktan. Nah, jadi 1,3 butadin ditambah hidrogen dikurang N-butadin. Nah, delta H-nya didapat itu 235025,8 Joule per mol. Lalu untuk delta G-nya 166.382,6 Joule per mol. Nah, mungkin bisa selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shirley. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai K. Jadi untuk mencari nilai K ini kita gunakan persamaan 14.11a, yaitu adalah K sama dengan eksponen minus delta G dibagi R kali T. Kemudian ada juga persamaan di 14.11b, yaitu ln K sama dengan delta minus delta G dibagi R dikali T. Kemudian untuk mencari delta G, maka kita akan gunakan rumus sama dengan delta H0 dikurang T dibagi T0 dikalikan dengan delta H0 dikurang delta G0, kemudian ditambahkan R, lalu dibagi integral T, T0 dikali delta CP dibagi R dikali delta T dikurang R kali T, kemudian dikalikan dengan integral T, T0 dikalikan delta CP dibagi R,
kemudian dikalikan delta T per T. Kemudian untuk mencari rumus IDCPH yaitu integral T T0 dikalikan delta CP dibagi R dikali delta T sama dengan IDCPH T0 dikali T dibagi DA kemudian ada DB, DC, dan DD. Ini untuk mencari dari software. Kemudian untuk secara manual, IDCPH yang secara manual yaitu delta A dikali T dikurang T0, kemudian ditambahkan delta B dibagi 2, dikalikan T pangkat 2 dikurang T0 pangkat 2, kemudian ditambahkan delta C dibagi 2, dikalikan T pangkat 3 dikurang T0 pangkat 3, kemudian ditambahkan delta D dikalikan T dikurangi T0, kemudian dibagi T dikali T0, maka akan menghasilkan persamaan 4.20. Kemudian untuk mencari ID CPS secara software yaitu ID CPS dalam kurung T0, T dibagi DA, DB, DC, dan DD. Kemudian untuk mencari ID CPS secara manual yaitu delta A ln T dibagi T0, kemudian ditambahkan delta B, ditambahkan delta C, ditambahkan delta D, dibagi T0 kuadrat, dikali T kuadrat, kemudian dikali T, ditambah T0, dibagi 2, kemudian dikalikan dengan T dikurang T0, maka akan menghasilkan persamaan 14.19. Kemudian lanjut. Kemudian untuk mencari nilai IDCPH dan IDCPS, kita bikin tabel. Dibentuk tabel yaitu delta A, delta B, delta C, dan delta D. Di situ ada N-butan, kemudian ada 1,3 butadin, kemudian ada hidrogen, dan delta final. Nah, untuk data N-butadin, kita bisa lihat di tabel C.1. Ya, di tabel C.1 ini maka dapat dilihat di situ ada N-butan. Itu delta A-nya itu digunakan pada data A yaitu 1935. Kemudian ada delta B yaitu ada 10 pangkat 3B. Di situ 36.915. Kemudian ada delta C 10 pangkat 6C yaitu minus 11.402. Kemudian ada delta D itu digunakan data 10 pangkat minus 5D. Kemudian selanjutnya dapat dilihat juga di butadin dan hidrogen. Oke, dan hidrogen. Nah, untuk delta B dan delta C dan delta D tadi itu kan 10 pangkat 3, maka di sini pada data ini digunakan 10 pangkat minus 3, kemudian di data C itu digunakan 10 pangkat minus 6, kemudian pada delta D juga digunakan 10 pangkat minus 5D. Maka akan diperoleh hasil. Dan untuk final yaitu N-butadin ditambah dengan hidrogen, kemudian dikurang dengan N-butan. Jadi produk dikurang reaktan. Nah, jika diketahui sebelumnya yaitu ada T referensi yaitu 298,15, kemudian ada T yang diketahui di awal yaitu 925 Kelvin, kemudian ada R yaitu 8.314. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai IDCPH. Jika kita menggunakan software, maka digunakan pada rumus IDCPH, yaitu integral T, T0,
dikalikan dengan delta CP dibagi R, kemudian dikalikan dengan delta dengan DT sama dengan IDCPH T0, T, DA, DB, DC, kemudian DD. Itu untuk mencari IDCPH secara software. Kemudian secara manual yaitu integral T, T0 dikalikan dengan delta CP dibagi R dikali DT sama dengan delta A dikali T min T0 ditambah delta B dibagi 2 dikali T pangkat 2 dikurangi T0 pangkat 2 ditambah delta C dibagi 2, kemudian dikalikan T pangkat 3 dikurangi T0 pangkat 3 ditambah delta D dikali T min T0 dibagi T dikali T0, maka digunakan persamaan 4.20. Sama dengan IDCPH, maka ada rumus IDCPS menggunakan software yaitu integral T, T0 dikalikan dengan delta CP dibagi R, kemudian dikalikan dengan DT per T sama dengan IDCPS T0, T, DA, DB, DC, dan DD. Dan secara manual yaitu integral T, T0 dikalikan dengan delta CP per R dikalikan dengan delta T per T sama dengan delta A ln T per T0 ditambah delta B ditambah delta C ditambah delta D per T0 T kuadrat T0 kuadrat dikali T kuadrat, kemudian baru dikalikan dengan T tambah T0 per 2, kemudian dikali dengan T per T0. Maka akan menghasilkan persamaan 14.19. Maka dapat dilihat di data tersebut, jika secara software, maka akan didapatkan IDCPH 298,15925, kemudian ada 408 minus 9, 70, 7E, minus 0,3,252E, minus 0,07,8300. Kemudian ada IDCPS yaitu 298,15,295, kemudian di titik 24,048 dikurang 977E, maka didapatkan hasil secara manual IDCPH-nya yaitu minus 522,41993 dan IDCPS-nya yaitu minus 1,4582849. Kemudian saya lanjutkan kepada Muhammad Rizky, dipersilahkan. Oke, terima kasih Shirley. Selanjutnya kita menghitung delta G dan nilai K-nya. Untuk menghitung delta G dan nilai K-nya, kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yang ini. Kemudian untuk tadi kan udah diketahui kalau integral T0 ini delta CP per R DT ini sama dengan IDCPH. Dan untuk integral batas bawah T0 batas atas T, delta CP per R DT per T ini adalah IDCPS. Tadi udah didapat nilai IDCPH-nya dan nilai IDCPS-nya. Kemudian juga delta H referensi, delta G referensi, nilai R, suhu, dan suhu referensi udah didapat. Nah, jadi untuk menghitung nilai delta G-nya, kita langsung masukkan semua data-datanya dan didapatkan nilai sama dengan 28934,1283. Kemudian untuk menghitung nilai K, kita menggunakan persamaan 1411A untuk buku termoedisi 8. Itu ada eksponen per minus delta G per RT. Karena udah didapat delta G-nya, tinggal dimasukkan aja semuanya. Jadi nilai K-nya itu didapat 0,023229197. Terus next.
Setelah menghitung nilai delta G dan nilai K-nya, kita lanjut mencari nilai epsilon dan nilai X-nya. Untuk mencari nilai epsilon dan nilai X-nya ini kita menggunakan persamaan 14.28 di buku Termo. Nah, di sini udah diketahui kalau K sama dengan Y1 pangkat minus 1. Karena Y1-nya ini berupa reaktan, makanya dia minus 1. Kebetulan juga konstantanya cuma 1. Terus dikali Y2 pangkat 1. Karena Y2 adalah produk, makanya nilainya positif. Konstantanya juga cuma 1. Kemudian Y3, ini 1. Ini pangkat 2. Y3 pangkat 2 karena konstantanya ada 2 dan dia berupa produk, makanya positif. Kemudian K sama dengan produk dibagi reaktan. Produknya kan tadi Y2 dikali Y3 per Y1. Selanjutnya, tadi di atas kita udah tahu kalau Y2 itu sama dengan konversinya 0,12. Sedangkan Y3 itu sama dengan 0,24. Y3 kan 0,24 dipangkatkan 2. Jadi seperti ini. Kemudian per Y1. Y1 tadi kan 1 dikurang epsilon per 1 ditambah X plus 2 epsilon. Nah, jadi itu tinggal diubah secara matematis, jadi hasilnya seperti ini nanti hasil akhir persamaannya. Jadi dapat diketahui kalau epsilon sama dengan K per K ditambah 0,24 pangkat 2. Karena K-nya udah diketahui juga di atas tadi, kita tinggal hitung aja nilai epsilonnya, sehingga didapat nilai epsilonnya itu 0,287386217. Kemudian untuk menghitung nilai Y2 dan nilai X-nya kita menggunakan Excel. Kita ke Excel-nya dulu. Oke, udah terlihat kan? Oke, nah ini untuk yang ngitung course stick-nya udah didapat, mungkin kita coba ulang aja. Oke, nah untuk menghitung nilainya, Y2 sama dengan ini, epsilon sama dengan, epsilon dibagi 1 ditambah, jangan lupa tutup kurung ya, ini soalnya ngaruh. 1 ditambah epsilon ditambah 2 dikali epsilon ditambah X. X-nya dikosongi dulu, soalnya kita belum dapat X-nya. Oke, 0182. Kemudian langsung aja kita what if analysis Golsik. Untuk set cell-nya ini kita pakai yang ada rumusnya, yang ini. Itu value-nya 0,12. Kemudian yang diubah adalah sel yang X. Kita coba tes dulu. Nah, udah didapat. Jadi nilai Y2-nya itu didapat 0,120102042 dan untuk nilai X-nya 0,8180779944. Kemudian kita lanjut ke mencari Y1-nya dan Y airnya, YH2O-nya. Untuk Y1 itu kan udah didapat nih di atas ada rumusnya 1 per epsilon dibagi Y1 dikurang epsilon dibagi 1 ditambah 2 dikali epsilon tambah X. Tinggal dimasukkan aja, karena epsilonnya udah dapat, X-nya juga udah dapat, kita tinggal hitung aja, tinggal dimasukkan, dan didapat kalau Y1-nya 0,2978099587. Dan untuk Y waternya itu sama dengan 1 per minus 0,36 dikurang Y1. Ini 1 dikurang produk dikurang reaktan. Karena produknya ini kan Y2 dan Y3 0,12 ditambah 0,24 sehingga jadi 0,36 dikurang reaktan. Reaktannya kan Y1 tadi. Didapat nilainya 0,502. Kemudian selanjutnya kita mencari Y-stimnya. Untuk mencari Y-stim itu sama dengan X per 1 ditambah X. Sehingga didapat nilai 0,4499. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.